Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Mutiara Oktaviani. Saya dari Prodi D3 Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjahitan luka perinem. Anatomi perinem. Perinem adalah otot, kulit, dan jaringan yang terdapat di antara pulpa dan anus. Panjangnya rata-rata 4 cm, menurut Irianto tahun 2014. Jaringan yang utama menopang perinem adalah diafragma, pelvis, dan urogenital. Serabut otot berinsersi pada tempat-tempat sekitar vagina dan rektum yang membentuk sphincter. Diafragma urogenital terdiri dari musculus perinealis transversalis profunda, musculus constrictor uretra, dan sulbum fascia internal dan eksternal. Selanjutnya ada pengertian laserasi perinem. Laserasi perinem menurut Irianto tahun 2014 menyatakan laserasi perinem merupakan robekan yang terjadi saat bayi lahir, baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat-alat tindakan. Robekan ini umumnya terjadi pada garis tengah dan bisa menjadi luas apabila kepala janin terlalu cepat keluar. Jadi, dapat disimpulkan, laserasi perinem adalah perlukaan yang terjadi akibat robekan di jaringan antara pulpa dan anus yang terjadi baik secara spontan maupun dengan tindakan. Selanjutnya ada klasifikasi laserasi perinem. Klasifikasi laserasi perinem terdapat 4 derajat laserasi perinem, yang pada masing-masingnya derajat memiliki tingkat keparahan yang berbeda. Adapun 4 derajat laserasi perinem sebagai berikut. Yang pertama adalah laserasi perinem derajat 1 robekan pada selaput lendir vagina dengan atau tanpa mengenai kulit perinem. Selanjutnya, laserasi perinem derajat 2 robekan sudah mencapai otot perinem. Yang ketiga, laserasi perinem derajat 3 robekan sudah mencapai otot sphincter ani. Yang keempat, laserasi perinem derajat 4 robekan telah mencapai mukosa rektum. Selanjutnya ada faktor penyebab perinem. Faktor yang pertama, robekan pada perinem itu ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor pada janin, meliputi bayi besar lebih dari 4 kg, posisi kepala oksipital posterior, dan distosia bahu. Yang kedua ada faktor ibu, meliputi yang pertama ada kala 2 persalinan yang sangat lama, presipitasi persalinan, arkus subpubis yang sempit dengan pintu bawah panggul yang sempit pula. Dan yang terakhir ada paritas, menurut Leo tahun 2010. Selanjutnya ada tanda dan gejala laserasi perinem. Adapun tanda dan gejala terjadinya laserasi perinem yaitu yang pertama darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir, kontraksi rahim baik, plasenta lahir lengkap, dan wajah pucat dan lemah menurut Sukarni KNZH tahun 2013. Dampak laserasi perinem. Yang A, pada 10% ibu merasakan nyeri dan tidak nyaman, akan berakhir 3-18 bulan setelah perlahiran atau persalinan. B, sebanyak 20% ibu akan mengalami dispareunia superficial atau nyeri pada daerah genital bagian luar saat berhubungan intim sekitar 3 bulan. Sebanyak 20% ibu mengalami inkontinensia urin. Dan yang terakhir ada sebanyak 3-10% ibu melaporkan mengalami inkontinensia usus, biasanya mengalami masalah flatus. Penanganan laserasi perinem.
Yang pertama, laserasi derajat 1. Jika laserasi terjadi di bagian permukaan perinem dan tidak mengakibatkan perdarahan seperti pada derajat 1, laserasi dapat dibiarkan dengan tetap mempertahankan luka dalam membersihkan. Laserasi derajat 2, 3, dan 4. Pada laserasi derajat 2, 3, dan 4 ini dilakukan tindakan penjahitan. Tujuannya penjahitan robekan perinem adalah untuk menyatukan kembali jaringan tubuh dan mencegah kehilangan darah yang tidak perlu. Di sini ada teknik penjahitan perinem. Yang pertama, simple interrupted suture atau jahitan terputus atau satu-satu. Teknik penjahitan ini dapat dilakukan pada semua luka. Dan apabila tidak ada teknik penjahitan yang lain memungkinkan untuk diterapkan teknik jahitan terputus-putus sederhana dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jarum ditusukkan jauh dari kulit sisi luka, melintasi luka dan kulit sisi lainnya, kemudian keluarkan pada kulit tepi yang jauh sisi kedua. Yang kedua, ada jarum kemudian ditusukkan kembali pada tepi kulit sisi kedua secara tipis menyeberangi luka dan dikeluarkan kembali pada tepi dekat kulit sisi yang pertama. Yang ketiga, ada dibuat simpul dan benang diikat. B atau yang kedua, running suture atau simple continuous suture atau jahitan jelujur. Jahitan jelujur menempatkan simpul hanya pada ujung-ujung jahitan, jadi hanya 2 simpul. Yang pertama ada diawali dengan menempatkan simpul 1 cm di atas puncak luka yang terikat tetapi tidak dipotong. Yang kedua, serangkaian jahitan sederhana ditempatkan berturut-turut tanpa mengikat atau memotong bahan jahitan setelah melalui 1 simpul. Yang ketiga, spasi jahitan dan ketegangan harus merata. Sepanjang garis jahitan setelah selesai pada ujung luka, maka dilakukan pengikatan pada simpul terakhir pada akhir garis jahitan. Yang kelima, simpul diikat di antara ujung ekor dan benang dari benang yang dikeluarkan dari luka atau penempatan jahitan terakhir. Mohon maaf, ini harusnya yang ketiga. Yang ketiga atau C itu subcuticular atau continuous suture atau subcutis. Jahitan subcutis dilakukan untuk satu luka pada daerah yang memerlukan kosmetik untuk menyatukan jaringan dermis atau kulit. Teknik ini tidak dapat diterapkan untuk jaringan luka dengan tegangan yang besar. Nah, pertama ada tusukan jarum pada kulit sekitar 1 sampai dengan 2 cm dari ujung luka, keluar di daerah dermis kulit salah satu dari tepi luka. Yang kedua atau B itu benang kemudian dilewatkan pada jaringan dermis kulit sisi yang lain secara bergantian terus-menerus sampai pada ujung luka yang lainnya, untuk kemudian dikeluarkan pada kulit 1 sampai dengan 2 cm dari ujung luka yang lainnya. Yang ketiga atau C, dengan demikian maka benang berjalan menyusuri kulit pada kedua sisi secara paralel di sepanjang luka tersebut. Nah, segitu saja pembahasan dari saya mengenai penjahitan luka pada perinem. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.